basah itu merupakan daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan yang bersifat tetap maupun mengalir dengan air yang tergenang atau mengalir. Nah, lahan basah juga ada 3 tipe. Yang pertama, lahan basah pesisir dan lautan. Yang kedua, lahan basah dataran. Dan yang ketiga, lahan basah buatan. Adapun fungsi dari lahan basah selain sebagai pendukung kehidupan secara langsung seperti sumber air minum dan habitat keanekaragaman makhluk hidup, juga memiliki fungsi ekologis seperti pengendalian banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan juga pengendalian iklim global. Ikut beberapa contoh lahan basah. Contoh pertama yaitu sungai. Sungai ini terletak di Desa Bekukul, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Sungai ini dikenal dengan sebutan Sungai Ojolali yang dijadikan sebagai objek wisata pemandian alam. Permasalahan yang terdapat pada sungai ini adalah masih terdapatnya sampah di bagian badan sungai maupun pinggir sungai, baik sampah plastik maupun limbah rumah tangga. Nah, pada saat terjadi hujan, debit sungai cukup besar. Bahkan berdasarkan informasi yang didapat dari pengelola Sungai Ojolali ini, pada saat hujan airnya akan keruh dan akan naik sekitar 6 meter yang menyebabkan jembatan yang terdapat di sungai ini rusak dan roboh. Di sungai ini juga terdapat erosi parit akibat debit sungai yang cukup besar. Dari permasalahan di atas, solusi yang dapat dilakukan yaitu dilakukannya konservasi tanah dan air dengan memperhatikan kelestarian hutan di daerah hulu sebagai daerah tangkapan. Di sekitar sungai sebaiknya juga ditanami beberapa vegetasi di dekat aliran sungai sehingga mengurangi terjadinya erosi dan dibutuhkannya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan pada aliran sungai sehingga menjaga kualitas air dan keberlangsungan hidup biota air. Contoh kedua yaitu lahan basah buatan, yaitu sawah. Sawah ini terletak di daerah perumahan Medan Line 3, Kecamatan Padang Bulan, Medan. Model sawah yang saya amati adalah sawah tada hujan, di mana sawah ini sistem pengairannya sangat mengandalkan curah hujan dan bukan dari sistem irigasi. Permasalahan yang terdapat pada sawah tersebut, bila terjadi hujan deras maka sawah ini akan meluap dan menyebabkan banjir. Kemudian bila terjadi musim kemarau, maka air akan kering yang menyebabkan tanah menjadi keras dan menjadi retak-retak. Permasalahan selanjutnya, banyaknya sampah ditemukan pada lahan sawah yang berasal dari limbah masyarakat setempat karena berada pada areal perumahan yang menyebabkan hasil produksi tidak maksimal. Solusi yang bisa diterapkan yaitu dibuatnya saluran drainase yang baik dan teratur, membuat atau membangun bak penampung air yang cukup untuk menyediakan air pada saat musim kemarau, serta kesadaran masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah sembarangan di lahan sawah. Contoh ketiga yaitu lahan basah alami, yaitu rawa-rawa. Rawa-rawa ini terletak di Jalan Dr. Mansur, tepatnya di Gang Sehat, Medan. Permasalahan yang terdapat pada rawa-rawa ini yaitu airnya yang sudah terkontaminasi, terlihat dari warna airnya yang sudah mulai menguning. Pada rawa-rawa ini juga terdapat banyak sampah, baik yang dibuang sembarangan oleh orang-orang yang sering melakukan kegiatan memancing di rawa ini, maupun limbah rumah tangga warga sekitar. Solusi dari permasalahan di atas yaitu dapat memanfaatkan rawa-rawa ini sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga mampu menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar, seperti menggunakan rawa-rawa ini untuk memelihara ikan tawar atau memelihara ikan lele. Kemudian menyediakan tempat sampah di sekitar rawa-rawa, sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan memancing tidak membuang sampah sembarangan. Terlebih kesadaran warga sekitar untuk tidak membuang sampah atau limbah rumah tangganya dan membakarnya di sekitar rawa-rawa. Hal yang perlu sekali dilakukan saat ini adalah dengan membersihkan sampah-sampah yang berada di sekitar rawa-rawa.